Shalom alaihim Bisem Yeshua Hamasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. True God Jesus Christ bless you all. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Yesus Kristus satu-satunya Allah yang benar, memberkati kita sekalian. Bapak Ibu Saudara, tema kita kali ini adalah Yesus versus Yesus lain. Siapa yang disalib? Ya. Yesus versus Yesus lain. Siapa yang disalib? Bapak Ibu Saudara, di Alkitab itu ada 3 nama Yesus, ya. Pertama, ya, Alimas bar Yesus di dalam kisah 13 ayat 6, ayat 7, ayat 8 ya. Di situ ada bar Yesus ya. Bar Yesus itu kalau dalam bahasa Yunaninya alimas. Jadi alimas bar Yesus artinya alimas bar. Bar itu anak. Alimas anak Yesus. Berarti bapaknya Alimas itu Yesus namanya ya. Ya, saya ulang. Bar Yesus di dalam kisah 13 ayat 6 sampai 8, Alimas bar Yesus artinya Alimas anak Yesus. Bapaknya Alimas itu namanya Yesus. Dia seorang tukang sihir ya. Temennya Gubernur Sergio Paulus. Di situ ketemu sama Paulus, nanti Paulus ganti nama jadi Paulus di situ ya. Terus pernah dikutuk tuh sama Paulus, itu buta berapa hari itu ya, si bar Yesus ini, tukang sihir ini. Alkitab mencatat 2 tukang sihir, yaitu Simon di dalam kisah 8 ayat 9 sampai 11 dan bar Yesus Alimas. Di Indonesia ada nggak tukang sihir jalanan yang nyembuhin itu ya, nyembuhin pakai tukang sihir jalanan mesmerism? Ada Pak itu. Kok kebetulan mirip Simon ya. Kemudian nama Yesus yang kedua adalah Yesus Barabas di dalam Matius 27 ayat 17. Yesus Bar, anaknya Abbas. Jadi Yesus Barabas artinya Yesus anaknya Abbas. Bapaknya Yesus namanya Abbas. Ini penjahat ya. Yesus Barabas ini penjahat, sementara Bar Yesus itu tukang sihir ya. Lalu yang ketiga adalah Yesus yang disebut Kristus, masih sama Matius 27 ayat 17. Lalu apa Pak bedanya? Yesus Barabas, Alimas itu ya. Yesus Barabas lalu Alimas bar Yesus, lalu Yesus Kristus bedanya apa Pak? Yang jelas beda dong ya. Kalau Barabas sama Alimas bar Yesus itu kan manusia biasa, lahir dari persetubuhan suami istri. Kalau Yesus itu lahir karena Roh Kudus. Matius 1 ayat 20. Beda ya. Kemudian walaupun sama-sama lahir melalui wanita ya, rahim wanita. Terus kedua bar Yesus sama Barabas ya. Yesus Barabas sama bar Yesus Alimas itu rohnya diambil dari roh manusia biasa ya. Roh laki-laki tentu saja di dalam Kejadian 1 ayat 27 diambil dari situ rohnya. Dipilih yang laki-laki lalu lahir ya sebagai laki-laki, punya alat kelamin laki-laki. Yesus juga begitu. Lahir sebagai laki-laki, punya alat kelamin laki-laki. Tetapi rohnya bukan roh manusia. Ya, rohnya roh Allah, Roh Kudus. Kemudian bedanya yang ketiga ya Yesus tidak berdosa. Dosa waris itu nggak ada. Sebab Yesus bukan lahir dari persetubuhan suami istri. Nah kalau Yesus Barabas sama bar Yesus Alimas ini hasil persetubuhan suami istri, maka dia mewarisi dosa yang diwariskan Adam ya. Yesus tidak ada dosa padanya, 1 Yohanes 3 ayat 5. Kemudian Yesus tidak berbuat dosa. Nah, sedangkan Yesus Barabas itu jadi penjahat, sementara Alimas jadi tukang sihir ya. Tukang sihir itu tukang sihir itu dosa ya, Pak. Dosa pakai banget, tak kasih tahu ya. Iblis itu ya, yang buat penyembuhan itu iblis ya. Buktinya sembuh dalam nama Yesus, tapi yang disembah Bapak iblis itu ya.
Jangan percaya tukang sihir jalanan, iblis itu ya. Ada ya Pak ya? Ada itu ya. Ya, mestinya ditangkap itu sama polisi, mestinya ditangkap. Ya, tapi nggak tahu ya. Ya, mestinya sih kalau ngerti Alkitab kayak gitu itu tukang sihir. Mudah banget kok bedain tukang sihir sama enggak itu ya. Kemudian Yesus tidak berbuat dosa, Ibrani 4 ayat 13. Kemudian Yesus itu setara Allah ya. Filipi 2 ayat 6. Semua malaikat sujud kepadanya, Ibrani 1 ayat 6. Sedangkan Yesus Barabas sama Alimas Baryesus itu manusia biasa. Ya. Kemudian ya sudah, itulah itu kurang lebih itu perbedaannya. Lalu pertanyaannya Pak, yang disalib itu Yesus yang mana Pak? Lah, ayat Alkitab sudah sangat jelas, Matius 27 ayat 17. Nih, saya pakai bahasa yang mudah dimengerti ya. Pilatus itu ngomong gini, "Wahai orang Yahudi, kan ini dalam perayaan apa? Hari raya ini ya. Ada hari raya Sabat besar, Pilatus menyebutnya Paskah gitu ya, hari raya ya. Ya biarinlah, kan Pilatus bukan orang Yahudi, jadi nggak ngerti bedain antara Paskah dengan Sabat besar ya. Ya Sabat besar sering disalahartikan disebut Paskah besar ya. Dalam hari raya ini kan kita harus bebasin satu orang tahanan. Mana yang kalian pilih? Yesus Barabas apa Yesus yang disebut Kristus? Matius 27 ayat 17. Baca ayat 18, ayat 19, ayat 20, ayat 21, ayat 22. Itu orang-orang Yahudi jawab apa? Barabas bebas, Yesus Kristus dihukum mati, salibin dia. Nah, jadi sudah jelas yang akhirnya disalib mana? Yang Barabas apa yang Kristus? Yang Yesus yang Kristus. Lalu terjadi proses penyaliban. Gimana Pak? Apakah tidak disamarkan oleh Yudas Iskariot? Mbok mikir, Yudas Iskariot sudah mati gantung diri 1 hari sebelumnya. Matius 24 ayat 5. Kalau dibilang 1 hari ya mungkin 18 jam lah. Coba lihat ya. Yudas Iskariot kan gantung diri ketika Yesus diputuskan mau dihukum mati oleh Mahkamah Agama. Ya, kurang lebih ya subuh lah. Lalu Yudas gantung diri, sementara Yesus disalib kurang lebih jam 15. Anggap aja beda 18 jam. Kalau mau dibilang hari yang sama ya kita sekarang kan ngerti hari yang sama. Tapi mungkin orang zaman dulu tadi malam dia gantung diri ya. Jadi Yudas itu gantung diri sebelum Yesus disalib. Mbok mikir kalian ya. Mikir, nyampe nggak pikiranmu? Mana bisa Yesus diganti sama Yudas, arwah Yudas mau disalib gitu. Mikir ya. Kalian para mu'alaf dan orang-orang yang punya pikiran Yesus itu diserupakan oleh Yudas Iskariot. Otakmu nggak nyampe ya mikir ya. Bahwa Yudas Iskariot sudah mati minimal 15 jam sebelum Yesus disalib. Karena keadaannya subuh ya, kadang-kadang kita ngomong itu udah beda hari, tadi malam dia gitu. Gantung diri apa perutnya terbelah ya sami mawon, habis gantung diri subuh-subuh mungkin paginya datang dahannya patah lalu kena batu perutnya terbelah ya. Tapi Yudas matinya gantung diri apa perut terbelah? Gantung diri. Perut terbelah itu akibat. Penyebabnya mati Yudas adalah gantung diri, bunuh diri ya. Akibatnya ya jatuh tertelungkup. Very simple loh. Mikir lagi nggak Pak? Mikir. Kemudian Pak, habis disalib lalu yang bangkit itu Yesus beneran Pak. Lah ya Yesus kan dia menampakkan diri selama 40 hari toh, 40 hari toh, ya. Di dalam Kisah 1 ayat 3. Maksudnya menampakkan diri itu apa, Pak? Maksudnya kalau lagi enggak menampakkan diri ya dia enggak nampak. Artinya roh. 40 hari menampakkan diri kurang lebih 17 kali. Artinya ya average 2 hari sekali nongol Yesus. Tujuannya apa Pak? Kalau yang jadi Yesus itu saya akan ngomong gini, mana Pilatus? Pilatus mana? Tak cekek lehernya. Mana itu orang Farisi yang memutuskan saya dihukum mati? Mau tak bunuh. Mana itu serdadu-serdadu itu yang nusuk lambungku? Mana-mana tak kejar. Itu kalau yang jadi Yesus saya. Apalagi yang jadi Yesus Anda. Wah. Ya. Ya.
Anda bayangin aja tuh Yesus sudah roh ya. Sudah bisa nembus dinding, sudah bisa menghilang gitu. Yesus bangkit itu kan roh. Dia bisa nembus dinding kubur loh. Kan kuburnya nggak perlu dibuka dulu ya. Jadi Yesus itu sudah nembus, udah ngilang, baru belakangan dibuka pintu kubur. Udah nggak ada gitu. Ya. Jadi bukannya dibuka dulu baru Yesus keluar, enggak. Yesus menembus dinding batu itu bisa nembus dinding ruangan juga. Kalau yang jadi Yesus Anda kira-kira gimana? Mau tak bunuhin itu Pilatus itu. Mana Pilatus itu? Orang Yahudi yang kemarin menyalibkan aku, memutuskan menyalibkan aku. Mau tak bunuh semua. Yesus menampakkan diri tujuannya untuk apa? Membuktikan ia hidup tuh. Jadi Anda yang ragu-ragu, itu Yesus beneran apa enggak ya Pak? Baca Alkitab. Nyampe enggak pikiranmu? Baca Kisah 1 ayat 3. Oh jadi Yesus itu menampakkan diri bukan untuk balas dendam Pak ya. Mau bunuhin Pilatus enggak. Untuk apa? Membuktikan dia hidup. Membuktikan bahwa Yesus yang disalib itu hidup. Itu loh. Ya. Pak bagaimana kalau dicuri orang mayatnya? Haiya. Ya. Itu Anda terkena dusta Mahkamah Yahudi di dalam Matius 28 ayat berapa ya? Ayat 11 sampai 15 kalau tidak salah. Itu dusta Mahkamah Yahudi. Begitu lihat Yesus bangkit, sini serdadu, mana serdadu? Kamu lihat Yesus bangkit, betul. Ini tak kasih duit, bilang ya, muridnya nyuri mayatnya. Lalu Anda yang percaya bahwa mayat Yesus dicuri, lalu lari, atau Yesusnya dicuri sebelum mati, lalu Yesus lari ke India, Yesus lari ke Tibet. Astagfirullah, mikir, pikiranmu nggak nyampe ya. 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 Jadi itu dusta mahkamah agama. Anda sedang termakan dusta mahkamah agama. Sama dengan pangeran Arab yang tertipu lukisannya Leonardo da Vinci. Itu lukisan Yesus katanya. Yesus kok gondrong. Ya. Persis sama itu. Kemudian habis itu jadi sudah valid ya, yang disalibkan adalah Yesus Kristus, yang bangkit juga Yesus Kristus, dibuktikan menampakkan diri 40 hari. Ya. Tidak pernah disamarkan oleh Yudas, mikir ya. Yudasnya udah mati sehari sebelumnya. Nggak mungkin toh arwah Yudas disalib. Iya Pak Pendeta HTD kok lebih pinter dari Ustadz ya. Banyak orang ngomong gitu ya. Ya. Ya kan? Bener kan? Lebih pinter dari mu'alaf. Walah, mu'alaf. Ya. Teman-temanku mu'alaf ini pada ketawa nih kalau dengerin khotbah saya ya. Ya. Berarti mu'alaf nggak ada yang pinter kan? Ya. Halo teman-temanku mu'alaf. Sini tobat, sini pada balik, sini tak baptis ya. Anda mau nanya apa nggak ada berani ya. Oh kalau saya pencari kebenaran ya. Kalau saya tuh nanya kalau pengen tahu balik ya toh. Balik aja jadi Kristen ya toh, penyembah Yesus Kristus. Ya. Terus sekarang Yesus naik ke surga jadi apa? Jadi Allah. Ya. Ya, Yesus naik ke surga itu jadi Allah, Wahyu 21 ayat 7, Kisah 10 ayat 15. Jadi Tuhan Allah, jadi Alfa Omega, jadi Maha Kuasa, Wahyu 1 ayat 8. Jadi satu-satunya penguasa di surga, Yudas 1 ayat 4, Wahyu 6 ayat 10. Jadi pemegang pemerintahan surga, Wahyu 11 ayat 17. Jadi satu-satunya yang duduk di tahta surga, Wahyu 4 ayat 2. Jadi yang disembah di surga, Wahyu 22 ayat 3. Komplit. Jadi Yesus di surga nggak manusia lagi. Ya kagak, mikir. Nyampe nggak pikiranmu? Bener ini pendeta HTD ini ternyata ilmunya lebih tinggi dari Ustadz. Aku kan mantan muslim ya. Aku udah ngerti kok ya. Ya, cuman aku ini nggak mau aja. Aku tuh nggak mau dan memang tidak suka dan memang tidak mau Roh Kudus itu nggak nyuruh, nggak mau lah pokoknya. Hatiku tuh nggak damai kalau nggak sejahtera kalau jelek-jelekin orang lain, nggak mau saya. Ya. Termasuk jelek-jelekin mantan keyakinan saya di Muslim dulu nggak mau. Dengan orang-orang Muslim saya tetap bersahabat. Nggak mau jelek-jelekin, nggak mau. Kalau mereka tanya tak jawab, nanya nanti tak balik, tak kick balik langsung nyungsep mak jelep.
Makanya mualaf-mualaf ada yang berani nanya nggak sama HTD? Nggak ada ya. Nggak ada. Hati-hati sama HTD nanya gitu. Yesus diserupakan nama Yudas. Paling jawabnya gini, mikir Yudas sudah mati 1 hari sebelumnya. Mosok arwah Yudas bisa disalib? Makjeleb kan? Makjeleb. Nancep kan? Nancep gitu. Yesus dicuri. Itu dusta Mahkamah Agama, Matius 28 ayat 11 sampai 15. Ternyata ada ayatnya, Pak, di Alkitab ada ya. Yesus sekarang jadi Allah ya. Berarti tidak ada lagi dong Yesus di surga sujud menyembah Bapa. Itu kan ajarannya gereja-gereja Tritunggal Maha Sesat itu ya. Yang pikirannya tidak nyampe. Loh, Pak, para pendeta, para romo berarti sama dong sama yang di luar sana, sama-sama nggak nyampe pikirannya. Masa Yesus naik ke surga masih sujud pada Bapa? Bapa itu nggak pernah ada di surga ya. Yang ada di surga siapa? Yesus Kristus. Dan Yesus nggak pernah minta dipanggil Bapa, nggak ada. Itu Yesus bilang, aku ini Bapa, enggak. Aku dan Bapa adalah satu, maksudnya Bapa itu kiasanku, kiasan Yesus Allah. Yang jadi Allah itu Yesusnya. Tidak pernah ada Bapa jadi Allah. Itu kan pendeta-pendeta, 200 pendeta dan romo. Segala macam pendeta, segala macam romo. Romo rambut bundet, romo rambut jigrak, romo deso, romo kuto. Pikirannya nggak nyampe bahwa Yesus naik ke surga itu kembali sebagai Allah. Nggak nyampe. Yesus itu pokoknya masih sujud pada Bapa katanya. Menyesatkan jutaan umat. Termasuk pendeta-pendeta, dokter-dokter itu ya. Ya, tidak ada Bapa di surga. Lalu kalau mati kembali pulang ke rumah Bapa. Emangnya rumah Bapa di surga gaya Spanyol gitu? Ya, rumah Bapa artinya surga. Di rumah Bapakku maksudnya di surgaku. Nggak nyampe pikirannya. Pendeta Romo yang Romo kan sekolah 12 tahun, pendeta jadi dokter sekolah 9 tahun. Nggak nyampe pikirannya untuk memahami bahwa Yesus itu Allah di surga. Nggak nyampe. Mu'alaf nyampe, Pak? Enggak. Mu'alaf lagi. Sudahlah. Ya. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri. Yesus versus Yesus lain. Siapa yang disalib? Ya Yesus Kristus. Itu udah berlalu. Sekarang Yesus adalah sebagai satu-satunya Allah di surga. Sembah dia kalau mau selamat. Ya. Di kolong langit ini tidak ada yang bisa selamat selain dalam nama Yesus. Jadi Allah itu harus punya nama. Satu-satunya jagat raya ini yang Allahnya punya nama. Cuman Allahnya orang Kristen. Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Henry Tandiata MPS. Haleluya, amin.